Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo semuanya, nama saya Syahnadia Bahri. Di sini saya akan menganalisis novel yang berjudul Yorick karya Kirana Kejora menggunakan teori sosiologi. Sosiologi sastra sudah ada sejak zaman Yunani klasik, sekitar abad ke-5 hingga ke-4 sebelum Masehi. Sosiologi berasal dari bahasa Latin, yaitu socius, yang berarti kawan atau teman, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Dari bahasanya dapat diperoleh definisi secara singkat tentang sosiologi, yakni ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Nah, sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenai sastra karya pada kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi serta khalayak yang ditujunya. Secara sederhana, sosiologi sastra menghubungkan dialektik antara sastra dan masyarakat. Nah, sosiologi sastra sendiri bertujuan untuk mendapatkan fakta dari masyarakat yang mungkin dipergunakan untuk memecahkan persoalan-persoalan masyarakat. Nah, menurut kritikus literasi asal Amerika yaitu Wellek dan Warren, sosiologi sastra dapat diklasifikasikan masalah-masalahnya ke dalam 3 hal, yaitu yang pertama yaitu sosiologi pengarang, profesi pengarang, dan institusi sastra. Masalah yang berkaitan di sini adalah dasar ekonomi produksi sastra, latar belakang sosial status pengarang, dan ideologi pengarang yang terlibat dari berbagai kegiatan pengarang di luar karya sastra. Yang kedua, sosiologi karya sastra yang memasalahkan karya sastra itu sendiri yang menjadi pokok penelaahannya atau apa yang tersirat dalam karya sastra dan apa yang menjadi tujuannya. Dan yang ketiga, sosiologi sastra yang memasalahkan pembaca dan dampak sosial karya sastra. Nah, di sini kita akan menganalisis novel yang berjudul Yorick karya Kirana Kejora yang terbit pada 11 November tahun 2018. Nah, yang pertama itu ada sosiologi pengarang. Konteks sosial pengarang dalam novel Yorick menjelaskan masalah sosial masyarakat yang cukup besar, termasuk di dalam faktor sosial yang bisa mempengaruhi isi karyanya. Oleh karena itu, karya sastra dapat diartikan sebagai suatu gambaran mengenai kehidupan masyarakat. Seperti pada latar pendidikan Yorick yang sangat tidak mendukung sebagai seorang anak kecil yang pekerja keras. Yorick juga memiliki profesinya yang multitalenta sebagai tukang servis membuatnya lebih cepat paham dengan apa yang dia kerjakan hingga kini hidupnya diabadikan ke dalam novel. Yang kedua ada sosiologi karya sastra. Cerminan sosial masyarakat digambarkan dengan situasi dan suasana sosial masyarakat kaum menengah ke bawah yang hidupnya teraniaya dan menderita. Dalam novel ini banyak mengungkapkan tentang penderitaan orang miskin dan kritikan terhadap pemerintah. Novel ini sangat dekat dunia keseharian dalam realita kehidupan, yaitu banyak sekali ditemukan kaum gelandangan alias mereka yang miskin yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah. Dan yang ketiga yaitu ada sosiologi pembaca. Fungsi sosial sastra dalam novel Yorick ini berfungsi sebagai media pengajar, mengajarkan para pembacanya untuk selalu bersabar dan tidak mengeluh dan banyak pembelajaran yang bisa dipetik sesudah membaca novel Yorick dan mengkritisi tentang pendidikan. Pengarang juga mengkritik tentang pemerintah yang tidak peduli terhadap golongan orang-orang rendah, menganggap masyarakat kelas menengah ke bawah tidak ada karena mereka dianggap sebagai sesuatu yang menjijikkan, sesuatu yang dapat merusak pemandangan kota padahal mereka juga butuh bantuan dan perhatian dari pemerintah. Sekian dari saya.